yang kita tahu sekarang masih dalam proses filing. Kita tahu posisi dan kedudukan dari kreditor ini, dia sebagai pembeli itu posisi dan kedudukannya dia sebagai kreditor konkuren. Apabila kemudian dia dalam proses pilot, dalam hal pembagian harta pilot itu, maka berpotensi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal dari sekitar 500 orang ini sudah melakukan pembayaran dan pembayarannya sudah berkisar 600 miliar. Akan tetapi kemudian pihak developer dalam pilot dan permohonan pilot, pemohonnya itu dugaan tidak jelas siapa orangnya. Setelah kami telusuri ternyata orang-orang yang patut diduga tidak jelas seperti itu, sehingga kemudian kami mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar posisi dan kedudukan konsumen, dalam hal ini konsumen apartemen maupun rumah susun maupun perumahan, itu agar kemudian posisi dan kedudukannya diangkat dari yang sebelumnya posisinya sebagai konkuren, agar kemudian diangkat sebagai kreditor separatis, sehingga kemudian dia posisinya sama dengan mereka yang memiliki hak tanggungan atau agunan. Meskipun kemudian kami juga meminta agar posisinya didahulukan daripada kreditor-kreditor yang lain. Untuk itu kami berharap MK itu dapat menguji dan memutus terkait apa yang dimintakan oleh kreditur atau konsumen apartemen Antasari 45. Mungkin ditambahkan yang lain, silakan. Jadi tadi pendaftaran itu gimana Pak? Pendaftaran yang didaftarkan apa? Pendaftaran untuk uji materi Dari undang-undangnya gitu ya? dari undang-undangnya itu, nanti teknisnya kan setelah sidang baru ketahuan gitu. Jadi Bang, yang kedua kami artinya agar mohon negara ikut berperan dalam membantu para konsumen-konsumen apartemen yang jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang seperti Antasari apartemen itu terjadi gitu. Dengan uji materi ini saya yakin nanti MK akan memutus dengan sangat bijaksana. Ya, sedikit menambahkan ya kan, bahwasanya ini adalah permasalahan nasional yang sudah terjadi puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang tidak terselesaikan di negeri ini. Kita tahu ya kan, bahwasanya kalau kita kasih contoh, kita membeli motor ya kan, secara otomatis kita punya jaminan atas motor tersebut yang kita beli. Sedangkan kalau kita mau beli rumah atau apartemen, apa jaminan yang bisa kita pegang? Hak tanggungan. Sekarang ini yang ada ya kan, perusahaan-perusahaan properti diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjual walaupun belum melakukan pembangunan ataupun progres. Jadi di sini kita sebagai konsumen apartemen ataupun perumahan tidak memiliki kekuatan apapun, lemah. Ya kan, padahal di Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya kita itu memperoleh hak tempat tinggal yang layak, kesehatan dan lain-lain. Itu pasal 28H. Disitulah hak-hak kami merasa dirugikan karena ini sudah permasalahan sangat pelik ya kan. Bahkan bukan hanya di apartemen 45 saja, banyak apartemen-apartemen yang lain, properti-properti yang lain. Sehingga kami akan membuat jaringan terobosan hukum dan ini harus dilaksanakan. Dan pimpinan negeri ini harus ikut bertanggung jawab karena ini adalah masalah masyarakat. Kita kasih contoh aja, kalau bapak-bapaknya ini ya kan ingin punya aset ya kan, sudah menabung, sudah membayar, akan tapi tidak memiliki kepastian, apa yang terjadi? Hancur. Kita ini sebagai warga negara harus bisa memperjuangkan hak kita. Salah satu langkah perjuangan dari kebuntuan hukum yang ada di negeri ini, salah satunya adalah, yang pertama ada dua sebenarnya kan, kita harus merubah undang-undang. Yang kedua ya kita harus uji materi ya kan. Kalau kita dipilotkan terus kita yang sudah menabung, mengumpulkan uang, ingin memiliki tempat tinggal yang layak, ternyata tidak ada jaminan, buat apa? Inilah perjuangan kami, dan kami di sini didukung oleh ratusan dari advokat ya kan, dan yang memberikan kuasa ke kami bukan hanya 1-2 orang tapi juga ratusan dari pembeli juga ya kan. Dan insya Allah majelis hakim dapat memberikan pertimbangan, dan saya berharap juga pemerintah khususnya presiden, khususnya Kementerian Hukum dan HAM ya kan, Mahfud MD
khususnya LBP, Luhut bin Sarpanjaitan dan kawan-kawan jajaran yang merasa peduli dengan masyarakatnya, yang merasa peduli dengan bangsanya, yang merasa peduli dengan nasionalisme. Saya berharap putusan MK nantinya akan memihak kepada kami, yaitu kami sebagai warga negara, kami rakyat Indonesia, dan kami juga cinta terhadap NKRI. Mungkin seperti itu. Diceritakan Proses kepailitan ya kan, ini kasus ini sebenarnya sejak dari 2017 ya kan. Sebenarnya mereka sudah menjanjikan bahwasanya pembangunan ini selesai di 2017 kan, tapi ternyata dalam perjalanannya mereka mengajukan penambahan jangka waktu. Hal-hal kayak gini kan sehingga merugikan konsumen, khususnya masyarakat Indonesia yang ingin memiliki tempat tinggal seperti itu. Tapi dapat ganti rugi apa? Untuk ganti rugi kalau kita melalui upaya kepailitan gini kan prosesnya ya disebutkan kawanku tadi kan, bahwasanya panjang dan kita tidak ada skala prioritas. Kita lemah dalam undang-undang. Ini adalah kebuntuan hukum. Intinya seperti itu. Makanya ini adalah salah satu alternatif ya kan yang saya rasa sebagai terobosan hukum. Seperti itu. Dari kerugiannya berapa? Total kerugian yang di Kerugian di atas 500 di atas 500 miliar. 500. Pengajuan tuntutannya apa? Harapannya nanti ya itu tadi, kita harus dapat membuka kebuntuan hukum ini. Intinya seperti itu. sampai di sini ke Mahkamah Konstitusi tujuannya hanya untuk mendaftarkan uji materi. Ya, untuk saat ini langkah awal kita seperti itu. Ya. Nama Pak? Nama saya Ahmad Umar, SHMH. Oh, Ahmad. Bapak siapa? Bapak Umar yang ini. Bapak Umar ya? Baik. Jadi tidak hanya ini ya, jadi besok itu masih ada rapat kreditor. Makanya kalau ini Di mana Pak? di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besok jam berapa ya, Bang? Gimana? Karena ada pegawainya yang kena COVID. Tapi ya jadwalnya sudah ditentukan sehingga kami tetap Menjalankan. datang seperti itu. Sehingga kemudian kalau ini dilelang maka tentu akan jatuh kepada preferan. Preferan itu ya negara, karyawan, kemudian separatis itu bisa kepada tagihan-tagihan bank, kepada tagihan-tagihan lainnya. Ada juga tagihan di luar negeri juga. Meskipun kita harus telusuri juga apakah benar atau